Dahlan Iskan cari tahu siapa sosok Akiditio. Ini hasilnya dikutip dari detik.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku penasaran dengan sosok Akiditio. Dahlan sampai menghubungi semua kenalannya yang mungkin mengetahui Akiditio. Sosok almarhum Akiditio dikenal sebagai orang yang rendah hati dan tidak mau menonjol. Akiditio merupakan sosok yang dermawan dan kerap tidak menunjukkan identitasnya. Hal itu diungkapkan oleh Hardi Darmawan, dokter keluarga Akiditio, lewat tulisan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Akidi sendiri belakangan menjadi sorotan karena menyumbang 2 triliun rupiah untuk membantu penanganan COVID-19. Diceritakan Hardi, Akiditio merupakan sosok yang rendah hati. Setiap datang ke tempat praktik Hardi, Akidi selalu hanya mengenakan baju dan celana putih. Dahlan pun penasaran karena semua temannya dari kalangan Tionghoa di Palembang tidak mengenal sosok Akiditio. Menurut Hardi, hal itu dikarenakan Akiditio sangat rendah hati dan tidak mau menonjol. Beliau banyak sekali menyumbang, tapi selalu hanya atas nama hamba Tuhan, ujar Hardi sebagaimana dikutip Dahlan di tulisannya di thisway.id seperti dikutip detik.com, Rabu 28 Juli 2021. Menurut pengakuan Hardi, Akiditio pernah punya pabrik kecap, mebel, kebun sawit dan kontraktor bangunan. Masih penasaran, Dahlan pun menghubungi Alex Nurdin yang pernah menjadi gubernur Sumatera Selatan. Alex mengaku tidak kenal nama itu sama sekali. Dahlan kemudian menghubungi mantan menteri asal Palembang yang namanya tidak ia sebutkan. Jawabannya pun sama. Dahlan masih berusaha, ia menghubungi 5 pengusaha orang Tionghoa di sana dan mereka tidak ada yang mengenal nama itu. Ia juga menghubungi seorang yang bermarga Tio. Jawabannya juga sama, tidak mengenal nama tersebut. Dalam tulisannya, Dahlan pun menilai Akiditio pengusaha yang luar biasa rendah hati. Menurutnya, hal seperti itu banyak sekali di lingkungan masyarakat Tionghoa. Dahlan mengaku punya banyak teman Tionghoa yang sifatnya seperti Akiditio. Sehari-hari hanya pakai sandal, bajunya lusuh dan dari kain yang biasa-biasa saja. Namanya tidak pernah disebut di mana-mana, tapi uangnya luar biasa banyaknya. Saya malu kalau pakai baju bagus di depan mereka, tulis Dahlan mengakhiri tulisannya. Seperti diketahui, keluarga pengusaha Aceh, Akiditio memberi dana hibah 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Banyak yang kemudian memuji gerakan tersebut. Salah satu pujian itu disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Ia menilai aksi yang dilakukan oleh keluarga almarhum layaknya pahlawan yang bergerak saat sekitarnya membutuhkan. Tak tanggung-tanggung, Hotman Paris juga menyebut jika keluarga Akiditio jauh lebih dermawan daripada beberapa orang kaya di dunia, termasuk Bill Gates. Apakah ini benar? Kalau benar, maka inilah pahlawan sejati sepanjang masa di dunia. Kalahkan Bill Gates dan para konglo dunia, tulis Hotman Paris di Instagram. Tidak mau cuma memberikan apresiasi lewat media sosial saja, Hotman Paris juga berencana untuk menemui keluarga dari Akiditio tersebut. Ia penasaran dengan alasan mereka mau menyumbangkan uang yang begitu banyak untuk penanganan COVID-19. Dalam unggahannya, Hotman Paris juga menyindir beberapa orang yang disebutnya cuma bisa memberikan kritikan tanpa aksi untuk membantu sesama. Hotman mau temu keluarga ini, mau tahu isi lubuk hati mereka, tunai atau barang. Halo para jago nyinyir tapi pelit dan bokek, ngaca lu Asep dan Poltak, ungkapnya. Di akhir, Hotman Paris juga menyarankan agar uang itu digunakan untuk pembelian vitamin yang nantinya dibagikan untuk rakyat ekonomi lemah. Saran, uangnya dipakai beli vitamin D dan C untuk dibagikan ke rakyat miskin, tuntasnya. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Selatan atau Sumsel, Irjen Eko Indra Heri menerima dana hibah dari keluarga pengusaha asal Aceh senilai 2 triliun rupiah. Dana hibah itu diberikan untuk membantu penanganan COVID-19. Pemberian dana hibah triliunan disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Danrem Garuda Dempo atau GAPO Brigjen TNI Jauhari Agus, yang merupakan keluarga pengusaha asal Aceh almarhum Akiditio. Penyerahan dana diserahkan keluarga Tio kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol untuk penanggulangan COVID-19, terutama kepada warga yang terdampak PPKM yang saat ini tengah diberlakukan. Telat, Fadlizon bantai netizen saat puji Anies soal pernan kopet di Jakarta, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Fadlizon ini memang orang yang kelihatannya gak suka sama Jokowi. Dia paling sering memojokkan Jokowi. Meski pada akhirnya tersingkir ke ujung ring untuk dihajar habis adalah dirinya sendiri.
Orang ini kelihatan gak suka banget sama Jokowi yang didukung oleh Gerindra juga. Hehehe. Kebencian yang ia munculkan di cuitannya sebenarnya sangat lucu. Dia mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak punya andil apa-apa dalam kenaikan angka kesembuhan, penurunan bed occupancy rate, dan juga penurunan angka positivity rate di DKI Jakarta. Malah dia puji Anies. Dia ini anggota Dewan Aktif di DPR RI dari fraksi Gerindra. Sebagai anggota DPR RI harusnya dia berkarya di DPR RI, menyuarakan suara rakyat di DPR RI. Dia malah menyuarakan pengisi perutnya. Saya nggak paham sama cara pikir orang ini, selalu menjelek-jelekan Jokowi dan pemerintah pusat. Padahal kita tahu bahwa dia ini ada di dalam koalisi Jokowi, kok malah berlagak jadi oposisi, mengatasnamakan rakyat. Wahai Fadlizon, rakyat itu mayoritas memilih Jokowi dan mendukung Jokowi dengan segala kewarasannya. Kamu malah kelihatan gak benar. Partainya Prabowo yang sekarang jadi menhan-menhanan gak becus itu memang sepertinya suka main di dua kaki. Padahal mendapatkan kursi menteri adalah privilege, dikasih dua pula. Namanya orang main di dua kaki, pasti satunya tumbang, jadi yang lain akan kelihatan timpang. Gerindra ini suka main dua kaki, berharap jika satu kaki lepas, kaki lain masih bisa selamat. Contohnya jelas, Edi Prabowo tumbang karena korupsi lobster, dibuang Jokowi. Masih ada satu kursi menhan yang lagi dipantau KPK, karena novel dulu dibiarkan Prabowo. Cara ini cocok dengan Yusuf Kala yang sering ngomong di dua kaki. Dulu jadi bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo, jadi wakil presiden. Kala juga kelihatannya main dua kaki. Dia mengendorse Anies kepada Prabowo sebagai ketua DMI. Dia juga biarkan ujaran kebencian dan diam soal itu. Partai Gerindra ini isinya orang macam Fadlizon yang percaya sama hoax Ratna Sarumpait. Ngeri, berfoto bersama membuat informasi hoax tapi masih aman. Tidak ditangkap saja, sudah syukur. Ini malah nyinyir terus. Pakai layar besar bukan melihat rakyat, malah main Twitter. Memang gak jelas. Selama ini kita melihat apa yang dikerjakan Fadlizon ini bertentangan dengan haluan partai. Harusnya sebagai koalisi, Gerindra berikan kritik yang membangun bukan macam Fadlizon. Kritikannya gak jelas, malah menghancurkan. Alih-alih mau hancurkan Jokowi, harga dirinya yang terpuruk. Memuji Anies karena kasus Kopet turun adalah halusinasi belaka dari seorang Fadlizon. Selama ini, jelas-jelas Anies hanya mondar-mandir kuburan macam setrikaan, ngoceh keluar-keluar tentang kematian mirip Pinduryono, si penebar ketakutan dan pemimpi jadi Menkes. Dari sini kita paham satu hal, jadi selain PKS, kita harus lihat siapa yang dipilih Gerindra. Intinya gampang, kalau Gerindra pilih Anies, kita harus buang Anies. Itu saja indikatornya. Indikatornya sangat jelas, musuh Gerindra dan PKS adalah pro NKRI. Prabowo juga kok diam-diam saja sama dia. Dia ini pemain aman. Makanya saya katakan di atas cocok sama JK. Orang macam Fadlizon ini harusnya sadar kalau Anies itu adalah aib bagi Gerindra dan PKS. Anies adalah aib bagi Jakarta, aib bagi Indonesia. Dengan politisi, ayat dan mayat. Merasa hebat, ketika Kopet naik, dia tidak melihat kebodohan Anies dalam mengelola DKI. Setrikaan kuburan menebar rasa pesimistis. Ngibulin Om Deddy Corbuzier juga soal tes masif. Memang gak punya malu sih kalau Anies masih dibilang sama Fadlizon. Ketika Kopet turun, dia tidak melihat kecerdasan Presiden Jokowi dalam membangun bangsa ini. Jokowi belusukan ke rumah warga, ke apotek, untuk memastikan penanganan Kopet berjalan dengan baik, malah dicibir pencitraan. Memang kalau hati busuk, pasti kata-kata juga busuk ya. Inilah yang membuat netizen membantai Fadlizon sampai habis. Penyebar hoax Ratna mau sebar berita bohong soal kesuksesan Anies, dia mungkin harus suruh buka Google. Cari saja gubernur terbodoh. Begitulah bodoh-bodoh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.